warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Biologi, ingin memaparkan materi tentang salah satu organel sel dalam suatu organisme, yaitu ribosom. Mari kita mulaikan. Apa sih itu ribosom? Ribosom merupakan salah satu organel yang juga berukuran kecil dan padat dalam sel. Kata ribosom pertama kali digunakan pada tahun 1958 oleh Richard B. Roberts yang berasal dari bahasa Yunani, yakni badan dan asam ribonukleat. Ciri-ciri ribosom: bentuknya seperti butiran kecil dengan diameter sekitar 20-22 nanometer jika dilihat dari gabungan dari semua organel sel, dan dia terdapat pada seluruh sel hidup dan terdiri dari 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Dan ribosom letaknya ada di dua tempat. Dapat dijumpai di retikulum endoplasma kasar dan juga tersebar di sitoplasma. Serta ribosom memiliki fungsi yang paling utama, yaitu menghasilkan protein. Selanjutnya, struktur ribosom. Struktur ribosom terbagi menjadi dua bagian struktur terpenting, yaitu asam ribonukleat atau RNA dan protein. Dan mereka dihubungkan dengan laju sedimentasi tertentu dengan tingkat kepadatan yang beraneka macam antara satu sel dengan sel yang lainnya. Ribosom mempunyai dua komponen utama, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Dua unit ini datang bersamaan dengan ribosom ketika ribosom siap membuat protein baru. Dan kedua subunit ini terdiri dari untaian RNA dan beragam protein. Subunit besar berisi lokasi ikatan baru yang dibuat saat membuat protein. Hal ini disebut 50S dalam sel prokariotik dan 60S dalam sel eukariotik. Subunit kecil nyatanya tidak terlalu kecil, hanya sedikit lebih kecil ketimbang subunit besar. Faktor ini berperan dalam aliran informasi ketika proses sintesis protein. Kita lanjut ke sintesis protein. Kalian tahu tidak kenapa tubuh kalian mudah lesu dan sering gelisah? Hal tersebut merupakan ciri orang yang kekurangan protein, sehingga protein dapat terbentuk dalam tubuh kita. Proses ini dikenal dengan sebutan sintesis protein. Apa itu sintesis protein? Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. RNA sendiri adalah materi genetik yang basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosis, dan urasil. Secara sederhana, sintesis protein memiliki dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Saya akan menjelaskan proses transkripsi. Transkripsi adalah proses terjadinya penyalinan sebagai DNA. Proses transkripsi terletak di dalam nukleus, lalu memiliki tiga tahap yang terjadi di dalam transkripsi. Yang pertama, inisiasi, kedua, elongasi, ketiga, terminasi. Mulai terjadinya transkripsi, DNA yang terkandung dalam nukleus akan mendekatkan ke RNA polimerase. Inisiasi terjadi ketika RNA polimerase menempel pada daerah promotor gen. RNA polimerase untuk datang ke DNA membuat cetakannya dan menyuruh pergi ke ribosom. Setelah melalui proses transkripsi, mRNA berpindah dari nukleus ke sitoplasma untuk melanjutkan translasi. mRNA mengandung 3 macam basa nitrogen, yaitu yang dikenal sebagai kodon,
Jadi translasi merupakan suatu proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Translasi memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi terjadi ketika ribosom subunit kecil terikat pada mRNA dan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Setelah menemukan kodon AUG, tRNA dan antikodon UAC melekat pada mRNA. Kemudian setelah itu, ribosom subunit besar datang dan terikat juga bersama dengan ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Proses elongasi terjadi ketika asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A, dikenali oleh protein yang disebut sebagai rilis faktor. Ketika rilis faktor masuk ke daerah A, maka polipeptida akan rilis dari ribosom. Ribosom terpisah dan menyiapkan translasi baru. Polipeptida tersebut dinamakan sebagai protein.